Diawali dari pandangannya Mutahari tentang manusia. Manusia itu ada dua levelnya. Kita ambil dari yang simpel-simpel dulu. Ada level bashar, ada level insan. Makanya Nabi di Al-Quran kan ada ayat Kul innama ana basyarum mislukum. Bashar itu manusia level being. Jadi level apa adanya. Tidak positif, tidak negatif. Modal awalmu. Kamu oleh Allah dikasih tubuh, dikasih kepala, dikasih telinga, dikasih akal, dikasih... Itu manusia level bashar. Level being. Jadi begitu kamu lahir, dalam dirimu ada banyak sekali potensi. Ada akal, ada hati, ada emosi, ada roh, ada jasad, ada panca indera, kamu punya intuisi, punya imajinasi. Ini level basar. Nabi kayak kita di level ini. Yang dimiliki oleh Nabi sebagai manusia persis sama seperti yang kita miliki. Bedanya di level kedua, level insan. Jadi di level insan ini level becoming. Kalau bashar itu being, insan ini becoming. Jadi manusia level yang sudah mendayagunakan semua potensinya. Ya untuk kebaikan pastinya. Jadi itu level insan. Kalau level basar itu modalnya, level insan itu implementasinya. Kita tidak ngapa-ngapain itu sudah manusia. Tapi level basar. Dan kita wujudkan potensi yang kita miliki, kita pilih sesuai yang kita inginkan, itu insan. Kadang-kadang pilihan kita benar, kadang-kadang pilihan kita keliru. Tapi itu menunjukkan kita insan, manusia, level becoming. Jadi tidak boleh orang, sudahlah Pak, saya biarkan hidup saya mengalir saja. Nanti jalan sendiri, saya nggak usah milih apa-apa, nggak bisa. Karena kita insan. Kamu nggak milih itu pilihan loh. Kamu nggak ngapa-ngapain itu, ya itu ngapa-ngapainmu. Jadi jangan dikira nggak ngapa-ngapain itu nggak ngapa-ngapain. Susah ya. Kalau ditulis tidak ngapa-ngapain itu bukan tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain itulah ngapain-ngapainmu. Jadi kenapa? Itu yang kamu pilih. Padahal kamu bisa ngapa-ngapain, bisa tidak ngapa-ngapain. Dan yang kamu pilih adalah untuk tidak ngapa-ngapain. Jadi itu insan. Cuma kualitas insannya jelek. Kalau Nabi kan kualitas insannya puncak, luar biasa. Jadi yang pertama itu, ada dua level manusia. Ada manusia level bashar, manusia level insan. Ini wadahnya dulu kita omongkan, manusianya, sebelum nanti melakukan gerakan sosial. Nah, untuk jadi insan, kita harus belajar falsafah sejak dari penciptaannya Adam. Nah, tadi di level bashar itu kita punya dua variabel utama. Manusia itu diciptakan dari tanah, mintin, dari lumpur. Itu nanti aspek fisik kita.
Cuma yang membuat kita istimewa bukan tanah itu, tapi wa nafakha fihi min ruhi. Ruhnya Allah yang ada dalam diri kita. Jadi pelajaran dari Nabi Adam yang pertama adalah kita dari tanah dan diberi roh ilahi. Nah, ada dua aspek dalam hidup kita, ada dua variabel. Di level basar saya bilang tadi, kita ini netral, tidak ngapa-ngapain. Begitu kita memanifestasikan potensi kita, nanti akan kelihatan gerakan kita itu progresif apa regresif. Progresif itu berarti kita bergerak menuju roh ilahi tadi. Ilaihi roji'un. Kalau regresif kebalikannya, kita menuju lumpur tadi. Kita jadi asfala safilin. Kalau bahasa Al-Qur'annya. Asfala safilin itu lebih rendah dari yang paling rendah. Kalau kita orientasinya ke tanah itu kan adanya di bawah. Jadi kita jadi insan itu boleh milih, tapi pilihan kita menentukan apakah kita nanti ahsanut takwim apa asfala safilin. Kalau gerakan kita progresif itu menuju Allah, berarti melakukan apapun, pilihan apapun yang kita buat dalam hidup kita, itu arahnya semakin dekat ke Allah, maka kita menuju makhluk terbaik, ahsanut takwim. Kalau sebaliknya, menjauh dari Allah menuju lumpur tadi, lempung tadi yang bahan bakar, yang bahan ciptaannya manusia, kita sedang mau menjadi asfala safilin. Itu filsafat pertama yang kita pelajari dari Adam. Makanya jasad ini kan sifatnya tanah, kotor. Kamu tidak mandi berapa hari kan kotor. Kalau tidak percaya ya kamu usap sendiri, kalau nggak mandi berapa hari kan mesti banyak tanahnya. Itu menunjukkan bahwa kejasadan berubah-ubah sementara dan tidak abadi. Itu kalau kita regresif, menuju ke materi. Tapi kalau menuju ke Allah, progresif, kita akan menjadi makhluk terbaik. Itu rumus. Jadi ada basar, ada insan. Cuma cara kita menjadi insan itu apakah progresif, apakah regresif. Kalau kita progresif, kita akan menuju ahsanut takwim. Kalau kita regresif, kita akan jadi asfala safilin. Nah, itu rumusnya. Saya tidak tahu kalian sudah bisa membaca dirimu sendiri apa belum. Gerakanmu selama ini itu progresif apa regresif? Kiblatnya materi apa kiblatnya Allah? Cara paling gampang muhasabah, ukurlah sehari-hari yang lebih sibuk, yang lebih sering menghuni kepalamu hal apa? Duit, IP, ijazah, absen, apalagi? Apa motor baru, apa jodoh, apa? Itu nanti kelihatan berapa persentasenya Allah, berapa persentasenya materi. Kalau lebih banyak materinya, harus agak hati-hati, jangan-jangan kendaraan kita menuju mundur, regresif. Regres itu kan mundur. Kita mau jadi lempung lagi, jadi lumpur lagi.